Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam dipanggil oleh majikannya. Bilal, ya bos, saya dengar kamu masuk Islam ya? Iya bos. Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal? Ya budak bos. Bos. Kamu kerja sama siapa? Sama bos. Bos. Yang gaji kamu siapa? Ya bos. Nah, kamu kan ngerti Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa? Kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin? Bos, bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuhan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan, jangan ikut campur bos. Kurang ajar kamu Bilal. Biarin. Bilal, begini saja, kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana? Jangan mimpi bos. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip. Gendeng kamu. Ayo, siksa. Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir, terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini, atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka. Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad. Bilal budak badannya, merdeka jiwanya, maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita, maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita. Ma'asyiral muslimin yang saya cintai, dalam contoh yang indah Rasul memberikan gambaran bahwa Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang komponen pokoknya 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 komponen pokok. Jadi kalau Islam ini ibarat bangunan, unsur penunjang pokoknya itu 5. Mari kita analogkan Islam dengan bangunan. Kalau saudara akan membangun rumah, sebelum pasang tiang, pasang genteng, pasang jendela, apa yang lebih dulu dibangun?
Fondasi. Kalau Islam ibarat bangunan, fondasinya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini fondasi. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh fondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya, jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi pondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi pondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin yang saya cintai, pondasi sudah. Lalu apa lagi? Mulai memancangkan tiang. Tiangnya 5. Ada tiang namanya zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Tetapi agar bangunan menjadi kuat, ada tiang-tiang tambahan. Namanya rawatib dan nawafil. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah, nawafil itu di luar itu. Agar bangunan menjadi kuat, dibentuk pribadi lewat solat. Apa filsafatnya? Pertama, solat itu simbol penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram. Sholli fardal isya, Allahu akbar. Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu si enak, kata genteng.
Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara Genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa Genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu. Kami rakyat yang angkat. Jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulog Gate 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining. Orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas, lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, walla alaihim khulama'uhum, maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran. Sedikit-sedikit main pecat, itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini, atau kalau mau lebih klasik lagi, di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan.
Hulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu wa qada bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulamanya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, wa ja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus. Ini musim topeng. Musim apa? Topeng. Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufahauhum wa qada bainahum juhaluhum, yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan orang-orang bodoh. Wa ja'alal mala fi bukhalaihim, peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud, jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala. Dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar.
Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menebarkan salam, mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta. Dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok. Betul? Betul? Coba kalau belajar istinja itu kan makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat. Membahas Bologet jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Ada hadis, kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Ini ajaran apa? Ajaran tentang peri kebinatangan. Rahmatan, memberikan rahmah, salam, keselamatan dan kedamaian kepada masyarakat lingkungan. Itu misi seorang muslim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Nabi tadi itu. Pertama, ufsus salam, sebarkan salam. Sekarang ini kan yang banyak sebarkan isu, sebarkan fitnah, hancurkan nama baik orang, hantam orang di mana-mana. Padahal yang diajarkan ufsus salam, sebarkan perdamaian, bukan permusuhan. Cari kebenaran, bukan kemenangan. Lalu yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, tegakkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Karena kita sudah diikat dengan tali akidah. Mari kita saling bertanya setelah lewat hari-hari yang dimana kita seperti saling berhadapan, seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Semangat gotong royong, semangat kekeluargaan makin lentur dan luntur, dan perlu kita angkat kembali ke permukaan. Silul arham, sambungkan semangat silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang yang kelaparan, mempunyai kepekaan dan kepedulian. Jangan menari di atas penderitaan orang, jangan tersenyum di atas isak tangis tetangga. At'imut ta'am, mempunyai kepedulian yang tinggi. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah di keheningan malam ketika orang sedang tidur. Istilah saya, kalau mau telepon Allah, jangan lupa nomor teleponnya itu.
44342. Jumlahnya 17. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 44342. Jangan ragu-ragu, kalau angka cukup telepon sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung. Pak, mau sambung yang lebih cepat bagaimana? Bisa. Selain nomor itu, coba pakai sambungan langsung jarak jauh. Namanya SLJJ. Kapan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Lebih murah. Saluran kosong, telepon jarang yang pakai, orang banyak tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nun di keheningan malam, bangun. Seperti bapak-bapak ibu sering bangun tengah malam ya bu? Ya. Ngapain? Kalau bangun tengah malamnya sih saya percaya, cuma urusannya apa? Kira bangun tengah malam mau tahajud, malaikat sudah mau nulis, cuma buang air kecil, tidur lagi. Hampir salah tulis saya. Baik, fondasi sudah Pak, tiang siap. Lalu apa lagi? Rumah itu supaya ada batas, perlu pagar, dinding, tembok. Yang jadi batas, dinding, tembok, puasa. Asyamu junnatun. Puasa adalah dinding, benteng yang menyelamatkan manusia jangan sampai menyentuh wilayah lain. Ada batas-batas dan norma yang diindahkan. Selesai tembok, dinding, selesai pagar, selesai. Lah rumah itu supaya bersih kan harus ada kamar mandi, jendela, pintu yang fungsinya membersihkan. Zakat, kalau dia zakatul mal, dia bersihkan harta kita. Kalau dia zakatul fitrah, dia bersihkan jiwa kita. Kalau dia zakatul tijarah, dia bersihkan bisnis kita. Kalau dia zakatul ma'adin, dia bersihkan barang tambang kita. Karena itu dalam kitab-kitab fikih dikatakan zakat itu adalah harta yang tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, diserahkan kepada yang miskin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining. Orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, ada sebuah cerita pendek seorang pengendara sepeda motor
ditangkap oleh Pak Polisi, lalu diperiksa, ini motor siapa? Pinjam Pak. Helm? Pinjam. SIM? Pinjam. Kata Pak Polisi, tidak boleh begini. Marah yang naik sepeda motor. Pak Polisi bagaimana? Kok tidak boleh? Yang punya saja bilang boleh. Cerita ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat kita sekarang cenderung memboleh-bolehkan diri sendiri, melahirkan permissive society. Masyarakat serba boleh dengan ukuran sakarepe dewe. Itu sebabnya agama diturunkan. Dalam contoh yang indah, Rasul memberikan gambaran bahwa Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang komponen pokoknya 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 komponen pokok. Jadi kalau Islam ini ibarat bangunan, unsur penunjang pokoknya itu 5. Mari kita analogkan Islam dengan bangunan. Kalau saudara akan membangun rumah, sebelum pasang tiang, pasang genteng, pasang jendela, apa yang lebih dulu dibangun? Fondasi. Kalau Islam ibarat bangunan, fondasinya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini fondasi. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh fondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya, jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi pondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi pondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang,
dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam dipanggil oleh majikannya. Bilal, iya bos. Saya dengar kamu masuk Islam ya? Iya bos. Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal? Ya budak bos. Bos. Kamu kerja sama siapa? Sama bos. Bos. Yang gaji kamu siapa? Ya bos. Nah, kamu kan ngerti Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa? Kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin? Bos, bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuhan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan, jangan ikut campur bos. Kurang ajar kamu Bilal. Biarin. Bilal, begini saja. Kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana? Jangan mimpi bos. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip. Gendeng kamu. Ayo, siksa. Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir, terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini, atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka. Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad. Bilal budak badannya, merdeka jiwanya, maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita, maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita. Ma'asyiral muslimin yang saya cintai, fondasi sudah. Lalu apa lagi? Mulai memancangkan tiang. Tiangnya 5. Ada tiang namanya zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Tetapi agar bangunan menjadi kuat, ada tiang-tiang tambahan. Namanya rawatib dan nawafil. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah, nawafil itu di luar itu. Agar bangunan menjadi kuat
dibentuk pribadi lewat sholat. Apa filsafatnya? Pertama, sholat itu simbol penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram. Shalli fardal isya, Allahu akbar. Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu. Kami rakyat yang angkat. Jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulog Gate 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining. Orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas. Lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya. Tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, walla alaihim khulama'uhum, maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran. Sedikit-sedikit main pecat, itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini,
Atau kalau mau lebih klasik lagi, di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan. Ulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu wa qada bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulamanya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, wa ja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus. Ini musim topeng. Musim apa? Topeng. Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufahauhum wa qada bainahum juhaluhum, yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan orang-orang bodoh. Wa ja'alal mala fi bukhalaihim, peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya.
Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud, jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala. Dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menebarkan salam, mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta. Dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok. Betul? Betul? Coba kalau belajar istinja itu kan makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat. Membahas Bologet jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lissemut. Binatang saja dilindungi. Ada hadis, kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Ini ajaran apa? Ajaran tentang peri kebinatangan. Rahmatan, memberikan rahmah, salam, keselamatan dan kedamaian kepada masyarakat lingkungan. Itu misi seorang muslim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Nabi tadi itu. Pertama, ufsus salam, sebarkan salam. Sekarang ini kan yang banyak sebarkan isu, sebarkan fitnah, hancurkan nama baik orang, hantam orang di mana-mana. Padahal yang diajarkan ufsus salam, sebarkan perdamaian, bukan permusuhan. Cari kebenaran, bukan kemenangan. Lalu yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, tegakkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan.
Karena kita sudah diikat dengan tali akidah. Mari kita saling bertanya setelah lewat hari-hari yang dimana kita seperti saling berhadapan, seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Semangat gotong royong, semangat kekeluargaan makin lentur dan luntur, dan perlu kita angkat kembali ke permukaan. Silul arham, sambungkan semangat silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang yang kelaparan. Mempunyai kepekaan dan kepedulian. Jangan menari di atas penderitaan orang. Jangan tersenyum di atas isak tangis tetangga. At'imut ta'am, mempunyai kepedulian yang tinggi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah di keheningan malam ketika orang sedang tidur. Istilah saya, kalau mau telepon Allah, jangan lupa nomor teleponnya 44342. Jumlahnya 17. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 44342. Jangan ragu-ragu. Kalau angka cukup, telepon sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung. Pak, mau sambung yang lebih cepat bagaimana? Bisa. Selain nomor itu, coba pakai sambungan langsung jarak jauh. Namanya SLJJ. Kapan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Lebih murah. Saluran kosong, telepon jarang yang pakai, orang banyak tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nun, di keheningan malam bangun. Seperti bapak-bapak, ibu sering bangun tengah malam ya Bu? Ya. Ngapain? Kalau bangun tengah malamnya sih saya percaya, cuma urusannya apa? Kira bangun tengah malam mau tahajud, malaikat sudah mau nulis, cuma buang air kecil, tidur lagi. Hampir salah tulis saya. Baik, fondasi sudah Pak, tiang siap. Lalu apa lagi? Rumah itu supaya ada batas, perlu pagar, dinding, tembok. Yang jadi batas, dinding, tembok, puasa. Asyamu junnatun, puasa adalah dinding, benteng yang menyelamatkan manusia jangan sampai menyentuh wilayah lain. Ada batas-batas dan norma yang diindahkan. Selesai, tembok, dinding, selesai, pagar, selesai. Lah rumah itu supaya bersih kan harus ada kamar mandi, jendela, pintu yang fungsinya membersihkan. Zakat, kalau dia zakatul mal, dia bersihkan harta kita. Kalau dia zakatul fitrah, dia bersihkan jiwa kita. Kalau dia zakatul tijarah, dia bersihkan bisnis kita. Kalau dia zakatul ma'adin, dia bersihkan barang tambang kita. Karena itu dalam kitab-kitab fikih dikatakan zakat itu adalah harta yang tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim,
diambil dari yang kaya, diserahkan kepada yang miskin. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya. Sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya, namanya Aristotle Onesimus, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya nggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya 2 orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria Onesimus. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya nggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesimus. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia.
Rupanya Aristotle Onassis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Apa sih yang menyebabkan orang lalu tidak bisa menahan diri sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan manusia itu sendiri? Saya lihat pertama, sifat rakus, tamak bin serakah. Sifat tamak dan rakus ini kan sering mendorong orang untuk menghalalkan segala macam cara. Dia rela menari di atas mayat orang lain. Dia mau senyum di atas tangisan orang lain. Dia mencari bahagia di atas penderitaan orang lain. Mengikuti sikap tamaknya, akhirnya rakus, menghalalkan segala macam cara. Tidak terikat lagi oleh yang namanya nilai, norma, dan kaedah-kaedah yang harus dihormati. Perlu menipu, ya nipu. Perlu meras, ya memeras. Perlu membohongi orang, ya membohongi orang. Sikap tamak cenderung mendorong orang untuk menguras sumber daya alam, sehingga alam lalu kehilangan keseimbangannya. Ketika terjadi musibah, sasaran utama tentu manusia sendiri. Karena tamak, orang nggak sanggup lagi menjaga anggota badannya. Tangan seambil-ambilnya, mulut seomong-omongnya, mata selihat-lihatnya, mulut semakan-makannya, perut seisi-isinya. Tidak lagi selektif. Sedangkan kita orang Islam ini umat yang selektif. Bahwa kita makan, kita minum, kita berpakaian, seluruhnya dibatasi oleh pertanyaan. Yang saya minum ini, yang saya makan ini, yang saya pakai ini, yang saya usahakan ini, Allah ridho apa tidak? Itu bedanya orang Islam dengan orang yang di luar Islam. Ada kaidah dan norma yang membatasi dia, yaitu pertanyaan Allah ridho apa enggak. Bukan cuma mengejar keuntungan relatif, bukan cuma mengejar keuntungan yang sedikit lalu menguburkan dan menentang hati nurani sendiri. Karena sikap tamak, orang tidak sanggup mengendalikan diri, maka seluruh anggota badannya lalu tidak terjaga lagi anil jaraim, dari perbuatan dosa dan salah. Hilang sudah. Nah, orang begini, kalaupun dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar, tapi anggota badan lainnya tidak terpelihara dari perbuatan dosa, lah sama juga bohong. Hadas kecil nggak punya, hadas besar nggak punya, wudhu sering, tapi nyolong jalan terus. Mulutnya fitnah orang, suka betul, gunjing orang, iya. Makan yang haram, iya. Nipu orang lain, iya. Itu namanya tidak menjaga anggota badan dari kotoran-kotoran yang abstrak. Ini yang saya lihat penyebab pertama, sikap tamak. Yang kedua, sikap materialistis. Ini merupakan pemacu paling utama. Sikap materialistis yang ideologinya biasanya ideologi perut ini. Hidup cuma isi perut. Karena itu materi tujuan utama. Kalau perlu nipu, nipu. Kalau perlu ngebohongin orang, ngebohongin orang. Kalau perlu korupsi, korupsi. Sampai sekarang ini bukan cuma buku, bahkan sampai kepada hak cipta, sampai kepada produksi, sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan dakwah, masih terkena yang namanya bajakan.
Dan yang aneh bahwa ya tahu itu barang bajakan, toh masih ada saja yang mau jual. Ini kalau tidak didorong oleh sikap materialistis, mengejar keuntungan relatif dengan menekan perasaan pribadi, sudah merugikan orang lain, merugikan teman, gak soal. Bahwa dia menari di atas penderitaan orang, bahwa dia senyum di atas bangkai saudaranya misalnya, bukan soal bagi dia. Yang penting target materi tercapai. Kalau sudah kemarilah cara berpikir orang. Bukan saja dia menginjak hak azasi daripada orang lain, tapi dia sudah menjerumuskan dirinya sendiri. Mungkin dia orang macam ini terlepas dari pengadilan dunia, tapi tidak seorang pun yang akan lepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana akan diputar seluruh film kegiatan hidup kita, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Apalagi di zaman di mana orang sekarang ini gampang nekat, merasa deadlock, buntu, apalagi di belakang dia lihat merasa ada backingnya, jaluknya jadi naik, palanya jadi besar, hidungnya jadi mekar, lalu membusungkan dada, timbul sikap sombong dan cenderung menganggap enteng kepada orang lain. Padahal kalau sudah ada kecenderungan menganggap remeh dan enteng orang lain, itu tandanya orang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Karena itu Islam mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum sempurna iman kamu sampai kamu cinta kepada saudaramu sebagaimana kamu cinta kepada dirimu sendiri. Artinya apa ini? Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng, sakit nggak? Sakit. Saya pun begitu. Kalau orang lain tanpa salah difitnah, sakitkah dia? Sakit. Saya pun begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri saya akan begitu juga kalau terjadi pada diri orang lain. Maka pertimbangannya adalah diri sendiri. Kalau sudah ke sana cara berpikir orang, dia nggak brutal, nggak lalu ingin mengejar keuntungan karena sikap tamak dan rakus, lalu mengabaikan rasa persaudaraan, rasa persatuan, rasa solidaritas. Yang penting uang masuk. Mungkin di dunia banyak pihak bisa kita kelabuin, tapi sanggupkah kita ngebohongin Allah? Mungkin banyak saksi ada charge yang kita bayar bisa meringankan kita, tapi sanggupkah kita mencari saksi ada charge di akhirat nanti? Keyakinan semacam ini yang membatasi pola dan gaya seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Dia berupaya menjaga kebersihan, setelah kebersihan badannya, kebersihan anggota badannya dari perbuatan yang mengundang salah dan dosa. Setelah sikap materialis, saya lihat lagi yang mendorong orang tidak sanggup mengendalikan diri dan menjaga diri dari kotoran tadi. Apa? Takabur dan kurangnya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu sama sekali. Ini membudayakan rasa malu zaman sekarang saya anggap penting ini. Di saat nilai bergeser, prinsip orang sekarang sudah prinsipin cuek sih. Kenal cuek? Cuek kenal nggak? Sebodoh teing sama orang lain. Malah ada pepatah Arab yang saya lihat banyak dipakai orang sekarang. Bul ala zamzam fatu'araf katanya. Kencingi air zam-zam nanti kamu terkenal. Artinya kalau pengen terkenal bikin yang aneh-aneh. Sumur zam-zam dikencingin, tuh bakal terkenal seluruh dunia. Orang kenal, gila benar tuh sumur zam-zam dikencingin. Terkenal tapi terkenal nggak benarnya. Nah orang nggak peduli benar apa nggak benar, yang penting terkenal dulu. Istilahnya biar tekor asal nyohor. Artinya kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Pakaian yang aneh-aneh, rambut yang aneh-aneh, gaya jalan yang aneh-aneh, cara bergaul yang aneh-aneh. Makin dianggap aneh, makin cepat terkenal. Kalau dulu kita dianggap aneh kan malu, risih rasanya, riskan. Orang ngapa sih kamu pada ngeliatin gua, ada yang gak beres apa? Sekarang malah sengaja dicari yang paling aneh dan demonstratif. Demonstratif. Membudayakan rasa malu ini saya anggap cukup mendesak zaman sekarang ini.
Sebab ini termasuk salah satu sumber etika. Pejabat tahu malu, pengusaha tahu malu, organisasi tahu malu, pemimpin tahu malu, orang tua tahu malu, anak muda tahu malu, remaja tahu malu. Apalagi kalau mau bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menceritakan akhlak Nabi itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Beliau orangnya sangat pemalu. Dari saking malunya saja, pernah ketika remaja diajak memperbaiki Ka'bah naik ke atas, jubahnya tersingkap angin, kakinya kelihatan dengan orang di bawah, beliau turun muka pucat merah, keringat bercucuran karena kakinya kelihatan oleh orang di bawah, padahal orang yang di bawah laki-laki semua, malu. Saya lihat zaman sekarang malu nomor 18. Yang penting nyohor dulu. Kalau masih ada rasa malu kan masih ada semacam nilai yang harus kita indahkan. Tapi kalau sudah nggak ada rasa malu, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa telah melakukan sesuatu yang tidak baik, itu akibatnya kalau sudah kehilangan rasa malu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, apa nasibnya agama umat ini kalau kita sudah kehilangan rasa malu? Perbuatan apa yang tidak akan negatif dan tidak akan mengarah setidak-tidaknya kepada perbuatan negatif kalau kita sudah tidak punya rasa malu? Nah, kalau orang sudah nggak punya rasa malu, sudah nggak punya timbangan, karenanya cuek. Tahu cuek? Udah masa bodoh aja dah. Orang mau bilang apa kek, yang penting kan untung, yang penting kan duit masuk, yang penting kan terkenal. Sehingga jangan heran kalau sekarang di kampung-kampung walau orang pakai baju kayak mau mentas di televisi saja, padahal nggak kemana-mana. Jadi korban daripada yang namanya mode. Memang mode itu nggak bisa, namanya mode siapa yang bisa ngelarang? Mode itu musim kan nggak bisa dilarang. Musim hujan bisa nggak dilarang? Tidak bisa dilarang. Kalau sudah datang ya datang. Musimnya habis. Musim rambutan nggak bisa dilarang, nggak boleh musim rambutan, ya tetap saja. Tapi kalau musimnya sudah habis ya habis. Mode juga begitu, nggak bisa dilarang. Nanti gilirannya habis ya habis saja. Dulu pernah itu anak muda mode ya, bikin celana bawahnya kecil bener, botol aja nggak masuk. Emang lagi mode semuanya celana begitu. Habis musimnya habis. Rubah lagi ganti mode, bawahnya lebar, tutbray katanya, jangan botol, monyet masuk. Modelnya habis. Taruhlah musim nggak bisa dilarang, cuma sekurang-kurangnya kalau ada rasa malu kan kita bisa mantesin diri. Ini yang penting. Sehingga halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, kata orang. Celaka orang kalau nggak tahu kedudukan harga dirinya. Saya ini siapa, tinggal di mana, bawa gaya macam itu pantas apa enggak? Saya ini dagang, teman saya juga dagang. Kalau dengan cara begini wajar apa enggak? Bagaimana masa depan daripada kekompakan, kesatuan dan persatuan? Dia pencipta, ini pencipta. Kalau saya jiplak hak ciptanya, bagaimana nantinya? Tahu diri, lalu ada ukuran, timbul rasa malu. Nah kalau sudah ke sana, sikap menghormati orang lain, lalu pun timbul karenanya membudayakan rasa malu. Sebab syarat jadi orang kalau punya malu, nggak punya malu kurang syarat jadi orang. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya.
Oleh karena itu jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya, dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak dia apa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung-hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang.
Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin, ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki seks bom. Bom seks. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan doublenya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal top sampai dia mati tahun 62, namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis. Minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian John. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis. Bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang kepruk tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan harus steril, bersih dari segala macam kimia.
Kemana dia pergi? Itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal, dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau nggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar. Dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Warna ada warna warna hijau. Ya, warna lagi kok lagi mau hitam dah. Mana itu lagi? Ranger.